Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Fisika Nada channel yang membahas tentang fisika secara mudah bersama Pak Dewi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan, apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang bisa diukur dan mempunyai nilai atau dapat dinyatakan dengan angka. Satuan adalah ukuran suatu besaran. Contoh begini ya, panjang tongkat itu adalah 170 cm. Maka panjang ini adalah besaran. Kemudian 170 ini adalah nilai besarannya. Kemudian cm ini adalah satuannya. Nah, kemudian besaran itu sendiri dibagi menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan. Nanti ada bermacam-macam besaran pokok. Kemudian besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Itu pengertian dari besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas satu persatu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan. Nah, ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, satuannya meter. Kemudian ada dimensinya. Dimensinya ini adalah L. Dimensi ini adalah suatu istilah nanti untuk menunjukkan bahwa suatu besaran turunan itu terdiri dari besaran pokok apa saja. Kemudian yang kedua massa. Massa itu diberi satuan kilogram dalam satuan internasional. Kemudian dimensinya M. Waktu sekon, satuannya S ya. Kemudian dimensinya T. Arus ampere satuannya, kemudian dimensinya I. Suhu satuannya Kelvin, bukan Celcius, ingat Kelvin dalam sistem internasional. Kemudian dimensinya sebuah huruf Yunani yaitu theta membacanya ini. Kemudian intensitas cahaya kandela satuannya, kemudian dimensinya J, kemudian jumlah zat satuannya mol, kemudian dimensinya N. Nah, ini yang disebut dengan besaran pokok. Ada 7 macam. Nah, besaran pokok ini bisa dihafalkan dengan mudah dengan deretan kata-kata semacam ini. Papa, mama, walau aku sudah ingin, jangan ah. Maksudnya bagaimana sih? Kita lihat. Papa, ini untuk mengingat panjang. Depannya kan pa ini. Nah, pa ini depannya panjang. Papa, ingat panjang. Kemudian yang kedua, mama, ingat masa. Kemudian walau, ingat waktu. Kemudian aku, ingat arus. Kemudian suhu, sudah, ingat suhu. Kemudian IN, ingin, ingat intensitas cahaya. Kemudian jangan ah, ingat jumlah zat. Jadi dihafalkan selama 3 menit. Papa, mama, walau aku sudah ingin, jangan ah. Pa, panjang, ma, masa, wa, waktu, a, arus, suhu, intensitas cahaya, jangan ah, j, jumlah zat. Ini jembatan keledai istilahnya ya, untuk menghafalkan nama besaran pokok. Nah, jadi gampang ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan. Untuk mengetahui suatu besaran diturunkan dari besaran pokok apa saja, dapat dilihat dari analisa satuan maupun analisa rumus dimensi besaran tersebut. Nah, sekarang contoh. Misalnya ada besaran turunan luas. Luas persegi panjang. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, kita lihat dari analisa satuannya dulu ya. Nah, luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang ini satuannya meter, lebar satuannya meter. Sehingga luas ini akan memiliki satuan meter kali meter. Luas satuan panjang adalah meter persegi. Ini kalau dilihat dari satuannya. Bagaimana kalau lihat analisa dimensinya? Ya, analisa dimensi, ingat. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang itu adalah besaran pokok panjang, maka dimensinya adalah L. Lebar, walaupun namanya lebar, tetap termasuk besaran pokok panjang. Dimensinya juga L.
Sehingga dimensi dari luas sama dengan L kali L atau L pangkat 2. Itu cara menurunkan analisa dimensi dari besaran turunan luas. Kalau belum jelas, ada satu contoh soal lagi. Besaran kecepatan. Dalam ilmu fisika, kecepatan dirumuskan sebagai jarak tempuh dibagi dengan waktu. Analisa satuannya. Kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Jarak tempuh itu memiliki satuan meter. Jarak kan bisa diukur dalam meter. Kemudian waktu diukur dalam sekon. Sehingga kecepatan sesuai dengan rumusnya jarak dibagi waktu, maka kecepatannya satuannya meter dibagi sekon. Dalam ilmu fisika boleh dituliskan meter sekon pangkat min 1. Nah, lalu analisa dimensinya bagaimana? Kita tulis lagi, kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Jarak dimensinya L, waktu dimensinya T. Sehingga dimensi dari kecepatan adalah L per T atau LT pangkat min 1. Mudah ya? Ya. Sekarang sebagai latihan soal dan sekaligus saya bahas pembahasannya ini. Tentukan rumus dimensi dan satuan. Disuruh mencari rumus dimensi dan satuan dari besaran-besaran turunan di bawah ini. Ada volume, masa jenis, percepatan, momentum, gaya, berat, usaha, energi kinetik, energi potensial, dan daya. Ini seperti apa rumus dimensi dan satuannya? Kita lihat pertama. Kita bahas dari yang pertama, dari volume. Nah, volume misalnya kita ambil volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, panjang dimensinya L, ingat tadi daftar itu yang 7 itu. Lebar dimensinya L, tinggi juga dimensinya L. Maka dimensi dari volume gampang saja, tinggal L kali L kali L atau L pangkat 3. Nah, kalau sudah ketemu dimensinya, kita lihat satuannya saja. Satuannya gampang, satuan panjang meter, ya. Satuan volume, satuan lebar meter, satuan tinggi juga meter. Maka satuan dari volume adalah meter pangkat 3 atau ini yang dikenal dengan meter kubik atau meter kubik. Ya, kemudian yang kedua, massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi volume rumusnya. Nah, kalau kita lihat dimensinya, massa itu dimensinya M. Volume dimensinya barusan kita dapatkan ini, L pangkat 3. Sehingga massa jenis ini akan memiliki dimensi M per L pangkat 3 atau dituliskan M L pangkat min 3. Nah, satuannya bagaimana? Satuan dari volume massa jenis adalah kilogram ini ya, kilogram. Kemudian volumenya kan meter per kubik, meter kubik atau meter pangkat 3. Kilogram per meter pangkat 3 atau dituliskan kilogram meter pangkat min 3. Ini kilogram meter pangkat min 3. Ya, dilanjut percepatan. Percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Nah, kecepatan dimensinya sudah kita cari di contoh tadi, LT pangkat min 1. Waktu tentu saja T. Sehingga dimensi dari percepatan LT pangkat min 1 dibagi dengan T. Sehingga LT pangkat min 2. Satuannya bagaimana? Besaran yang memiliki dimensi L satuannya meter. Besaran yang memiliki dimensi T satuannya sekon. Berarti ini satuannya gampang saja. Meter sekon pangkat min 2. Polanya ikut ini ya. Tinggal ganti nama satuannya saja. Ya, kita lanjut ke momentum. Jadi dalam ilmu fisika, momentum itu merupakan massa kali kecepatan. Massa dimensinya M ya. Kecepatan dimensinya LT pangkat min 1. Sehingga dimensi dari momentum adalah MLT pangkat min 1. Nah, untuk menentukan satuannya mudah sekali. Satuan dari yang dimensinya massa adalah kilogram. Satuan yang dimensinya L adalah meter. Satuan yang dimensinya T adalah sekon. Berarti ini polanya sama MLT pangkat min 1, tinggal ganti kilogram meter sekon pangkat min 1. Kemudian E, gaya. Gaya itu kalau dirumuskan di fisika adalah massa kali percepatan.
Masanya jelas, dimensinya M. Percepatannya tadi sudah kita bahas, LT pangkat min 2. Sehingga dimensi dari percepatan adalah, ya langsung M kali LT pangkat min 2, yaitu MLT pangkat min 2. Nah, satuannya bagaimana? Satuannya kita lihat, satuan gaya. Yang dimensinya M, satuannya kilogram. Yang dimensinya L, satuannya meter. Yang dimensinya T, satuannya sekon. Polanya sama MLT pangkat min 2, sehingga satuannya kilogram meter sekon pangkat min 2. Nah, ini dalam ilmu fisika diberi nama Newton. Jadi, satuan turunnya adalah Newton. Kemudian berat. Berat itu massa kali percepatan gravitasi. Ini hampir sama dengan gaya. M, nah massa ya, percepatan sama dengan percepatan, LT pangkat min 2. Sehingga dimensi dari berat adalah M kali LT pangkat min 2, MLT pangkat min 2. Sama ya, antara gaya dengan berat itu sama dimensinya. Satuan dari berat, kilogram, meter sekon pangkat min 2, sama Newton. Nah, kemudian usaha. Usaha adalah gaya kali perpindahan. Nah, gaya tadi sudah kita bahas, ini gaya. Gaya dimensinya adalah MLT pangkat min 2. Perpindahan, nah karena perpindahan bisa diukur dengan panjang, maka dimensinya L. Sehingga dimensi dari usaha adalah, ya, MLT pangkat min 2 dikali L, sehingga ML kuadrat T pangkat min 2. Bisa toh merubah dalam satuannya? Ya, yang dimensinya M satuannya kilogram, dimensinya L satuannya meter, dimensinya T satuannya sekon. Sehingga satuan usaha kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Nah, ini yang kemudian nanti disebut dengan joule. Ya. 1 kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2 sama dengan 1 joule. Ya. Kita lanjut, energi kinetik. Energi kinetik itu rumusnya setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengahnya ini tidak ada dimensinya, yang ada dimensinya adalah massa. Massa dimensinya M, kecepatan itu dimensinya LT pangkat min 1. Tapi ini ada kuadratnya, sehingga LT pangkat min 1 dikuadratkan. Akan menjadi dimensinya menjadi M L T pangkat min 2. Satuannya bagaimana? Gampang ya? Ya, satuannya ikut ini, kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Ini juga sama dengan joule. Nah, kemudian energi potensial. Energi potensial itu rumusnya massa kali percepatan gravitasi kali ketinggian. Massa itu dimensinya M, percepatan gravitasi tadi sudah kita bahas ya, LT pangkat min 2, kemudian ketinggian adalah L. Sehingga dimensinya langsung dikalikan, dimensi dari energi potensial sama dengan MLT pangkat min 2 dikali L sama dengan MLT pangkat min 2. Satuannya ikut satuan ini, kilogram. Nah, ini M berarti satuannya kilogram, L satuannya meter, kemudian T satuannya sekon, kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2, juga sama dengan joule. Nah, yang J, daya, usaha dibagi waktu. Usaha tadi sudah kita cari ya, usaha tadi di atas. Usaha adalah ML kuadrat T pangkat min 2. Bisa diulang lagi videonya. Kemudian waktu adalah T. Sehingga ini menjadi ML kuadrat T pangkat min 2 dibagi T. Menjadi ML kuadrat T pangkat min 3. Ini dimensinya. Satuannya bagaimana? Ya, M ini satuannya kilogram, L meter, T tinggal lihat di S. Kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3. Ini dalam satuan watt. Atau 1 kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 3 itu setara dengan 1 watt. Ya. Contoh soal yang kedua, dengan menggunakan analisis dimensi, periksalah kebenaran persamaan berikut ini. F kali delta T, gaya kali waktu, apakah sama dengan MV 2 dikurangi MV1. Kemudian yang kedua, F kali S, apakah sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat. Maka kita lihat, kebenaran sebuah persamaan dapat diuji dengan menggunakan analisis dimensi.
Dan hubungan persamaan dikatakan benar jika dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Nah, kita akan mengecek yang A ini benar enggak? Yaitu dengan analisis dimensi. Coba kita lakukan. F dikali delta T sama dengan M kali V2 dikurangi M kali V1. F gaya, dimensinya ML T pangkat min 2. Dilihat nanti lagi ya video sebelum ini. Kemudian delta T kan waktu, maka T sama dengan ini yang ini M massa, kemudian kecepatan V itu kecepatan LT pangkat min 1. Yang ini sama kalau ini M LT pangkat min 1. Sehingga ya MLT pangkat min 2 ini untuk ruas yang ini kali T. Ya untuk ruas yang ini kita pakai satu saja karena dimensi dikurangkan itu dimensinya sama MLT pangkat min 1. Sehingga ini MLT pangkat min 1 sama dengan MLT pangkat min 1. Ruas kanan sama dengan ruas kiri. Berarti rumus ini adalah rumus yang benar karena dari analisa dimensi menghasilkan dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri. Kemudian dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri ya. Dan yang kedua, besaran gaya kalikan panjang, gaya kali perpindahan F kali S, apakah sama dengan setengah MV kuadrat dikurangi setengah MV 1 kuadrat? Kita lihat. Gaya itu tadi dimensinya MLT pangkat min 2. S dimensinya L karena perpindahan. Maka akan sama dengan ini M, kemudian V itu dimensinya LT pangkat min 1, cuma dikuadratkan sehingga LT pangkat min 2. Yang ini sama ya. Sehingga masing-masing ruas, untuk ruas yang ini MLT pangkat min 2 dikali L. Yang ruas yang ini kita pakai satu saja karena dimensi dikurangkan tetap hasilnya MLT pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, yang kuadrat adalah LT pangkat min 1-nya dikuadratkan. Ini menjadi L kali L menjadi ML kuadrat pangkat T pangkat min 2, ML kuadrat T pangkat min 2 sama dengan ML kuadrat T pangkat min 2. Nah, sekali lagi, ini antara ruas kanan dan ruas kiri sama. Nah, ini menunjukkan bahwa rumus yang kita bahas ini adalah rumus kesetaraan yang betul. Ya. Sebab kalau tidak benar, dimensinya tidak akan sama.